Pada video ini, kita akan membahas salah satu cara untuk mengubah konsentrasi molar, yaitu dengan cara pengenceran. Perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Misalnya, kita hendak membuat larutan gula. Kemudian saya sediakan segelas air, dan kemudian saya masukkan sejumlah gula dan diaduk. Karena larutan gula yang terbentuk bisa kita cicipi, pas saya cicipi ternyata terlalu manis. Artinya jumlah gula yang kita masukkan ke dalam larutan tersebut terlampau banyak. Apa yang akan kita lakukan? Tentu yang akan kita lakukan adalah menambah sejumlah air sampai tingkat kemanisan, sampai konsentrasi yang diinginkan. Itulah pengenceran. Jadi pengenceran tujuannya adalah untuk menurunkan konsentrasi. Menurunkan konsentrasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan sejumlah pelarut. Baik, kita perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ini ada kondisi awal. Kondisi awal itu adalah kondisi sebelum dilakukan pengenceran. Ya, ada satu larutan ya memiliki konsentrasi awal 1 dan volume 1. Ya, dan ada kondisi akhir. Kondisi akhir ini adalah kondisi yang diharapkan. Ya, tentunya nanti akan ada M2 dan V2. Nah, dari kondisi 1 ke kondisi 2, kemudian kita tambah sejumlah air. Ya, kita tambah sejumlah air. Tentu dengan mudah kita bisa memahami bahwa V2, V akhir ini adalah volume awal tadi ditambah sejumlah air. Nah, kalau kita ingat bahwa ketika kita menambahkan pelarut, maka jumlah zat terlarut itu tidak berubah. Sehingga dalam kasus ini bahwa mol awal itu akan sama dengan mol akhir. Ya, dan ingat kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa M itu sama dengan mol per V. Gitu kan ya? Atau mol sama dengan M kali V. Dan sehingga kalau saya substitusi mol 1 sama dengan mol 2, maka kita akan mendapati rumus M1 V1 sama dengan M2 V2. Nah, ini adalah rumus legend yang digunakan untuk melakukan pengenceran. Baik, kita perhatikan contoh berikut ya. Sebanyak 150 ml larutan urea 0,4 molar ditambah air sebanyak 350 ml. Tentukan konsentrasi setelah pengenceran. Baik, kita analisis dulu, ada kondisi awal dan ada kondisi akhir gitu ya. Ada kondisi akhir. Nah, kondisi awalnya ini M1-nya adalah 0,4 molar, kemudian V1-nya adalah 150 ml. Ya. Kondisi akhir yang diharapkan adalah M2, itu nggak tahu berapa, dan ada V2 ya. Nah, dari awal ke akhir ini kemudian ditambah air. Nah, airnya sebanyak 350 ml. Sehingga dari sini kita bisa kalkulasi bahwa V2 itu sama dengan V1 ditambah dengan air. Ya kan? V1-nya adalah 150 ditambah dengan 350. Jadi volume akhirnya adalah 500 ml. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan rumus saja. M1V1 sama dengan M2V2 ya. Jadi M1-nya 0,4 molar, V1-nya 150, M2-nya dicari, di sini V2-nya 500. 0,4 kali 150 adalah 60 sama dengan M2 dikali dengan 500. Jadi M2-nya sama dengan 60 dibagi dengan 500 atau 0,12 molar. Perhatikan contoh kedua berikut ini. Sebanyak 100 ml larutan HCl 0,8 molar ditambah air sampai volumenya 400 ml. Tentukan konsentrasi setelah pengenceran. Seperti biasa tadi, ada kondisi awal, nantinya ada kondisi akhir, gitu ya. Kondisi awalnya kita lihat di sini ada M1-nya adalah 0,8 molar dan V1-nya adalah 100 ml. Perhatikan redaksi kalimatnya baik-baik. Ditambah air sampai volumenya. Jadi volume 400 itu adalah setelah pengenceran, ya. Jadi M2-nya ditanyakan dan V2-nya di sini 400 ml. Perhatikan baik-baik redaksi kalimatnya, bandingkan dengan contoh pertama tadi. Kalau tadi yang ditambahnya adalah air, di sini volumenya sampai. Ya, jadi kalau begitu ini lebih mudah karena ini datanya sudah ada semua dan kita tinggal menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2 ya. M1-nya 0,8, V1-nya 100 ml, M2-nya dicari, V2-nya 400 ml. Jadi di sini kita punya 80 sama dengan M2 dikali dengan 400. Jadi M2-nya sama dengan 80 dibagi dengan 400 atau 0,2 molar. Baik, perhatikan satu contoh soal lagi. Berapa air yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan glukosa 0,4 molar agar konsentrasinya menjadi 0,1 molar? Kita analisis, ada kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awalnya ada M1-nya adalah 0,4 molar, kemudian V1-nya adalah 200 ml. Dan M2-nya, molaritas akhirnya itu diharapkan 0,1 molar. Dari sini ditanyakan berapakah volume air yang ditambahkan. Tentu nanti adik-adik harus menentukan dulu volume 2. Ya.
Baik, kita menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya adalah 0,4, volume awalnya 200 ml, M2-nya 0,1, V2-nya dicari. Jadi kita lihat di sini 0,4 kali 200 itu adalah 80 sama dengan 0,1 V2. Jadi V2-nya adalah 80 per 0,1 alias 800 ml. Ini adalah volume setelah pengenceran. Ditanyanya adalah volume air, gitu ya. Nah, kalau kita ingat bahwa V2 itu sama dengan V1 plus V air, gitu kan. Jadi V air itu sama dengan V2 dikurangi dengan V1. V2-nya 800 ml dikurangi 200 ml. Jadi volume air yang perlu ditambahkan sebanyak 600 ml.